Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifa dengan NIM 43225061 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan menjelaskan tugas video dari matkul fisika terapan. Nah, adapun soalnya itu ada dua nomor. Yang pertama itu, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang dimaksud dengan daya. Mengapa daya menjadi parameter penting dalam teknik dan fisika. Lalu sertakan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang menggambarkan pentingnya konsep daya. Dan nomor 2 itu, pilihlah dua perangkat elektronik atau mesin yang memiliki fungsi berbeda, misalnya lampu pijar dan motor listrik. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, lakukan analisis berikut. Nah, poin pertama itu diminta tentukan daya yang digunakan masing-masing perangkat, lalu sertakan bukti foto dari perangkatnya. Yang kedua, hitung energi yang digunakan dalam 1 jam dan bandingkan hasilnya. Yang ketiga, bagaimana efisiensi dari alat tersebut. Nah, selanjutnya kita ke jawabannya nih, yang mana nomor 1 dulu. Nah, selanjutnya kita ke jawaban nomor 1, yaitu daya. Daya adalah besarnya energi yang digunakan atau kerja yang dilakukan setiap detik. Dengan kata lain, daya menunjukkan seberapa cepat sebuah alat atau sistem memakai energi. Nilai daya yang besar berarti alat tersebut bekerja lebih kuat atau lebih cepat, tetapi energi yang digunakan juga lebih banyak. Daya menjadi parameter penting dalam fisika karena membantu kecepatan perubahan energi dalam suatu proses. Dalam bidang teknik, daya sangat penting untuk menentukan performa alat, kelayakan penggunaan, keamanan, dan efisiensi energi. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah setrika listrik, di mana semakin besar dayanya semakin cepat panas saat menyetrika. Yang kedua ada kipas angin, di mana semakin besar dayanya semakin besar juga angin yang dihasilkan. Yang ketiga ada sepeda listrik, di mana semakin besar dayanya semakin kuat pula tarikannya sehingga sepeda semakin cepat melaju. Yang keempat ada charger HP, di mana charger yang dayanya lebih besar semakin cepat mengisi. Yang kelima ada lampu LED, di mana semakin besar daya lampu, maka semakin terang cahaya yang dihasilkan. Yang terakhir ada mesin cuci, di mana semakin besar dayanya, maka semakin kuat putaran saat proses pencucian. Selanjutnya nomor 2, di mana poin A itu saya memilih charger USB-C. Charger ini menggunakan daya 20 watt untuk mengisi baterai karena tidak membutuhkan panas yang tinggi dan daya yang dipakai juga kecil. Yang kedua ada setrika listrik, di mana setrika ini membutuhkan daya 350 watt untuk menghasilkan panas yang digunakan melicinkan pakaian. Daya besar yang diperlukan karena proses pemanasan memerlukan energi tinggi. Selanjutnya bagian B, di mana untuk mengetahui energi yang digunakan, kita harus menggunakan rumus E sama dengan P dikali T, di mana energi setrika itu dia menggunakan 350 watt. Jadi 350 watt dikali 1 jam sama dengan 350 Wh. Nah, ini kita konversi dulu Wh ke kWh, di mana 1 kWh itu sama dengan 1000 Wh. Jadi 350 Wh dibagi 1000 sama dengan 0,35 kWh. Artinya, setrika memakai energi 0,35 kWh jika digunakan selama 1 jam. Selanjutnya ada charger 20 watt, di mana rumusnya tetap sama, 20 dikali 1 jam sama dengan 20 Wh. Nah, kita harus konversi dulu ke kWh. 1 kWh sama dengan 1000 Wh. Nah, 20 Wh ini dibagi dengan 1000. Nah, hasilnya adalah 0,02 kWh. Artinya, charger memakai energi 0,02 kWh jika digunakan dalam 1 jam. Selanjutnya poin C, di mana tingkat efisiensi setrika. Adapun cara kerja setrika itu, setrika bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi panas pada bagian plat logam. Panas tersebut digunakan untuk melicinkan pakaian. Adapun masalah efisiensi dari setrika ini, tidak semua panas yang dihasilkan digunakan untuk merapikan pakaian. Banyak energi panas hilang ke udara dan tidak dimanfaatkan. Misalnya, terasa panas pada sekitar alat. Selanjutnya itu, selain itu, dia untuk mencapai temperatur tinggi, setrika itu membutuhkan daya besar yaitu 350 watt. Adapun efisiensi charger USB-C, di mana cara kerja charger itu dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia yang tersimpan dalam baterai HP. Hampir seluruh energi listrik dialirkan langsung ke baterai. Panas yang dihasilkan juga sangat kecil. Adapun masalah efisiensinya, energi listrik yang digunakan secara langsung untuk menyimpan daya baterai
Energi yang terbuang sebagai panas sangat sedikit karena daya yang dipakai sangat kecil, hanya 20 watt, sehingga konsumsi energi sangat hemat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.